Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Pratiwi Irawan, NPM 5021240, kelas 4E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan ke-6, di sini saya akan membahas materi tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses. A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. 1. Pengertian SKL. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. 2. Tujuan SKL. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 26 ayat 1-3 menyatakan 1. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. 3. Fungsi standar kompetensi lulusan. Adapun fungsi SKL adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua, menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar menengah umum atau kejuruan. 4. Manfaat standar kompetensi lulusan. 1. Dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. 5. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Yang pertama, satuan pendidikan terdiri dari SD, MI, SDLP, dan paket A, SMP, MTS, SMPLB, dan paket B, dan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C. 2. Kelompok mata pelajaran terdiri dari agama, akhlak, dan mulia, kewarganegaraan dan budi pengerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. 3. Mata pelajaran. B. Standar isi. 1. Pengertian standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang merumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kompetensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. 4. Manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. 4. Penyusun standar isi. Yang pertama, tingkat kompetensi. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kegiatan yang termasuk standar isi. 5. Adapun contoh kegiatan yang termasuk standar isi adalah sebagai berikut.
1. Melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan SNP (Standar Nasional Pendidikan). Yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Yang ketiga, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar, baik secara visual maupun audio. Yang keenam, mengulas silabus dan RPP, pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Yang keenam, komponen standar isi. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, beban belajar. Yang keempat, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang terakhir, kalender pendidikan. C. Standar proses. 1. Pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. 2. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. 3. Fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. 4. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. 5. Komponen standar proses. Adapun pembahasan masing-masing komponen standar proses adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.